Sebentar ya Joshua, kita nunggu dulu teman-teman yang lain. Tidak ada yang masuk. Masuk. Baik, walaupun masih 9 orang, mari kita lanjutkan kembali. Ini sedikit lagi ini. Kita kembali ke struktur tadi ya. Kita kembali ke struktur. Struktur yang terakhir, yes. Yep. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah tadi kalau kita membahas tentang reaktualisasi nilai kepahlawanan, apa yang disampaikan oleh si penulis tadi, seperti pada contoh ini, dia akan menegaskan ulang atau menyampaikan kembali
apa yang dibahasnya. Sama seperti ini. Reaktualisasi. Kalau kita perhatikan ini ya, di paragrafnya itu. Kalau kita perhatikan ini. Saat reaktualisasi itu terutama harus ditunjukkan oleh penyelenggara pemerintah, abdi bangsa, dan negara. Akan percuma saja meminta rakyat menerapkan nilai kepahlawanan bila yang dilakukan aparatur pemerintah justru kontradiktif. Keteladanan ini yang sangat dinantikan generasi muda. Jangan sampai reaktualisasi kepahlawanan itu terganjal oleh kita. Kalangan generasi tua dan mungkin saat ini memang memegang kekuasaan yang hanya bisa menuntut tapi gagal memberi teladan. Artinya apa? Dari penegasan ulangnya itu, pada awal dia membahas tentang reaktualisasi. Kayaknya si Nathan nggak masuk. Iya memang dia masuk. Ya memang dia masuk. Tadi masuk semua. Enggak sekarang, setelah keluar tadi. Setelah keluar tadi, sekarang setelah keluar lah tadi, berapa orang yang di sini? Masih 11. Saya ada di situ. Yang tidak ada di sini. Tadi ada semua ya? Engkau lihatlah, nanti aku sampaikan sama orang tuanya ya, Miss di grup. Inilah. Si Nathan. Iya, Nathan enggak coba lagi. Mika. Nicholas masuk tadi. Sekarang nggak masuk lagi dia. Oke. Enggak kumutkan ini, Miss. Biar tahu mereka. Oke, kita lanjut lagi ya. Penegasan ulang. Saloma. Tadi masuk, sekarang nggak lagi. Udah masuk, udah. Nah. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Oke. Oh ya. Oke. Kita kembali lagi ke pembahasan tadi tentang reaktualisasi. Tadi Bapak sampaikan bahwa penegasan ulang itu adalah di mana yang kita apakan itu pembahasan pada masalah, pembahasan pada argumentasi itu ditegaskan kembali. Di sini yang tadi kalau kita lihat pada tahap pertama masalah yang mereka bahas di mana katanya hanya anak generasi muda saja, hanya pelajar. Kita bisa lihat ini, Di sini dikatakan hanya generasi pelajar saja dikatakan di sini. Generasi muda, banyak generasi muda. Hanya generasi muda. Sedangkan kalau kita perhatikan di penegasan ulangnya, apa yang mereka bahas? Yang mereka bahas adalah di mana bukan hanya generasi muda, tapi apa yang di sini dibuat ditunjukkan oleh penyelenggara pemerintah. Kita bisa lihat ini. Jangan dia berpendapat bahwa kalau memang toh rakyat ingin, pelajar ingin meneladani sebuah kepahlawanan, ya pejabat juga harus. Itu yang ditegaskan dia. Artinya apa? Setelah dia membeberkan masalah, memaparkan masalah, di bagian akhir di penegasan ulang, dia harus memiliki penegasan ulang. Ada penegasan ulang. Harus ditegaskan kembali. Inilah sebuah teks editorial yang perlu kalian ketahui. Sampai di sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Dan ini, teks-teks seperti ini akan Bapak sampaikan kembali. Akan banyak nanti di soal UAS Bahasa Indonesia nanti. Oke, coba untuk yang lain, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi?
Bapak diizinkan untuk apa namanya ini? Mengizinkan kalian untuk unmute diri sendiri. Bapak mau tanya dulu sama si Joyce. Joyce, Pak, tadi Joyce, suaranya kurang jelas. apa yang kita pelajari hari ini, Joyce? Joyce, Tentang penulis koran, Pak. penulis koran. Sama tentang penulis koran sama apa namanya? Rendahnya ini anak Oh, muda zaman sekarang, Pak. Kayak nama pahlawan nggak ditahu. itu teks apa namanya tadi yang kita Itu, bahas? Pak. Oke. Bapak mau tanya dulu sama si Lobian nih. Lobian, yang pengen Bapak tanya adalah ada berapa struktur dari teks tajuk rencana? 3, Pak. Apa itu? Apa saja itu? Apa? Lopian, kamu bisa unmute diri sendiri kan, Lopian? Ya, bisa Lopian. Coba dijawab dulu Lopian. Biar tidak sia-sia Bapak mengajar tadi. Pernyataan pendapat, Pak. Argumentasi, pendapat. penegasan ulang pendapat. Oke, bagus. Oke. Iman Syah. Iman Syah. Coba buka dulu kameramu, Iman Syah. Iman Syah. Iman Syah. Iman Syah. Ya, Pak. Apa itu pengertian teks editorial atau tajuk rencana? Iman Syah. Iman Syah. Apa itu pengertian teks editorial? Oke, tidak tahu. Berarti tidak menyimak tadi. Christina. Apa itu teks editorial? Christina? Christina? Apa, Pak? Apa itu pengertian teks editorial atau tajuk rencana? Teks editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Ya, bagus. Winda. Bapak mau tanya dulu sama Winda. Kenapa? Ya, Pak. Siapa saja yang bisa menuliskan teks editorial dan kenapa mereka harus menuliskan teks editorial? Yang menulis teks editorial itu biasanya institusi penerbitan dan dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Oke, terima kasih untuk menyimak. Dan sekarang Bapak mau tanya dulu sama si Ramdaniel. Coba sebutkan dulu salah satu. Apa sifat dari teks editorial itu? Ramdaniel, apa sifat teks editorial itu? Sifatnya Ya.
Satu saja sifatnya. Sabar. Lupa aku, sabar. Nah, ini. Yolanda? Lupa si Ramdaniel katanya. Yolanda? Apa sifatnya? Satu saja sifatnya. Apa sifat yang ada pada teks editorial ini? Yolanda? 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 Baik, Yolanda tidak ada suara. Yudi? Yolanda? Masih bisa bersuara Yolanda? Apa, Pak? Pas kamu bersuara Yudi. Coba sebutkan dulu apa satu sifat dari teks editorial itu. Yudi. Satu sifatnya. Bersifat faktual, Pak. Bersifat faktual. Iya, bersifat faktual. Krusial? Bersifat apanya kamu bilang? Faktual, Pak, dan aktual. Dan kali disimak ya Yudi. Bukan itu sifatnya. Yolanda, apa sifat yang Bapak sampaikan tadi? Sifat si teks editorial ini. Oke, bagus. Oke, terima kasih Yolanda untuk kamu menyimak. Tapi bukan itu sifatnya. Sifatnya seperti yang Bapak bilang itu. Yang paling utama, yang pertama adalah krusial. Krusial itu artinya dia sedang dibahas pada masa itu. Sedang hangat-hangatnya. Itulah krusial. Yang kedua, menyikapi situasi yang berkembang. Jadi isinya itu menyikapi yang terjadi. Kalau menyikapi artinya ya dia memberikan opini atau bagaimanapun memberikan masukan yang membangun. Nah, menyikapi artinya dia tanggap terhadap yang masalahnya. Itu dulu sifatnya. Krusial dan isinya menyikapi masalah yang sedang berkembang. Itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan mungkin tugasnya Bapak akan buat yaitu sebuah teks editorial untuk kalian, baru kalian akan menyebutkan informasi apa mungkin yang ada di dalam teks itu atau apa sifat-sifatnya. Untuk minggu selanjutnya setelah minggu depan kita akan bahas tentang kaidah kebahasan teks editorial ini. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Mika, silakan pimpin kita dalam doa, Mika. Mika. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang bertata di kerajaan surga Tuhan, kembali kami bersyukur Bapak kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, di mana kami telah selesai belajar bahasa Indonesia Tuhan, kiranya apapun yang kami pelajari pada hari ini Tuhan akan berguna bagi kami kelak Bapak. Dan kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati Bapak Pak Jenpran dengan kesabaran, kesehatan akan senantiasa bisa mengajari kami. Dan kiranya Kau berkati juga Bapak kami yang berada di kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom dan terima kasih. Absen sudah dulu. Absen. Coba diperhatikan dulu absen. Sudah berapa orang ini? Belum. Absen. Mana absen kalian? Ini dia. Mari kita perhatikan dulu absen kalian ini. Absen. Masih 11, tadi 15. Siapa di sini yang belum mengisi absen? Siapa yang di sini belum mengisi absen? Saya udah ya, Pak. Ya, tunggu ya. Siapa yang belum mengisi absen ini? Itu punya aku udah ada, Pak. Oke. Berarti si Christina belum. Linknya mana, Pak?
Ramdhanil, si Yudi pun belum. Aduh. Kristina gimana? Aku udah loh, Pak. Itu Apa? nanya saya lagi. Yudi. Apa sih Bapak ini? Yudi. Iya, linknya enggak ada, Pak. Oh, linknya. Sebentar. Lihat di chat ya. Chat. Coba di Karena aku dapat itu dia. Nggak bisa. Pada bisa keluar ya? Apa? yang udah mengisi absen sudah bisa keluar, silahkan. Ini yang belum mengisi absen nih. Oke, makasih Pak. Oke. Bye. Oke, Yudi, coba isi dulu absenmu Yudi sama Kristina. Kristina kok nggak diisi absennya? Ini masih 11. Si Joshua udah tidak ini. Ya sudah kan Pak. Kristina belum, Joshua udah, Lopian udah, Michael udah, Mika udah, Nicholas udah, Priski udah, Ramdhaniel, Salomo. Berarti ini ada 11. Selesai ya. Ini 11, berarti 2. 13 masih. Berarti siapa satu lagi? Kristina Howard. Si Yudi. Udah, Pak. Oke, 13. Sebentar ya, siapa aja kalian nih? Christina Howard, Imansyah, Joyce. Oh, Joyce. Si Joyce gimana? Si Joyce udah. Oke. Oke. Terima kasih banyak sudah mengisi absennya semua. Sampai hari di sini pembelajaran kita. Shalom.